di game yang kelima di Grand Final, dan ternyata Cini kembali dengan adanya Lunox dan Khalid, Diagon, dan juga god lane-nya ada Clean untuk Perez. Ya, Lunox berarti diambil di sini menurutku lebih karena untuk safety-nya juga nggak sih? Untuk ngehindarin adanya The Wave Dragon, Shadow Kill, dan juga beberapa skill shot lainnya yang datang dari typical tim Filipina. Dengan balance of order-nya dan sengganya bisa punya early damage yang lumayan besar juga di saat menyentuh ke angka level 4. Apalagi dengan typical jauh head ya, dimana di level 1 pun secara teori udah bisa siap nih untuk tiba-tiba menggunakan loncatannya. Power untuk ngebawa player dari Filipina ke arah teman-teman di tim Indonesia. Alright, tapi untuk Oke. Dan sejauh ini selama dari tim Filipina bermain dengan bisa dibilang lumayan aman-aman dulu aja ya. Vivero sebenarnya punya early poke damage yang lumayan besar juga, tapi dibantu dengan adanya Vivian dan juga Cini, ini yang ngebuat Filipina akhirnya nggak terlalu bisa berani maju gitu loh. Bedanya Jauh Head dan juga Vivero adalah dari level 2 Jektor udah bisa keluar, tapi The Wave Dragon baru kebuka di level 4. yes, itu dia. Dan bergerak lagi ke arah top lane-nya, masih ya sama-sama menjadi Infinity War aja ya. Sama-sama punya durability yang tinggi. Tapi masalahnya di area turtle pun ini akan menjadi kontes yang cukup berarti. Karena ngeliat dari Indonesia mereka udah punya posisi duluan nih untuk bisa menguasai area dari turtle yang pertama, dan langsung tanpa segan-segan di commit saja. Sementara Alpuerto merelakan orange buff-nya untuk di delay aja untuk mencari informasi, tapi agak sedikit terlambat. Retribution gagal digunakan oleh Alpuerto untuk steal karena turtle-nya pun jatuh tangan dari timnas Indonesia, tapi teamfight kali tidak terelakkan. Sudah mulai masuk lagi, Shadow Kill-nya nyangkut karena seorang Vivian, tapi satunya terakhir Alpuerto yang justru terjebak. Gak punya quad Shadow untuk mundur. First blood diamankan di tangan dari Vival, membuat kali ini Vivero pun menjadi nyawa kedua yang direnggut oleh timnas Indonesia, yang membuat akhirnya keunggulan di early game lagi yang akan bisa dimanfaatkan untuk menjadi snowball power. Let's go tim Indonesia. Early game yang sangat-sangat baik didapatkan dengan Turtle yang telah dieliminasi ditambah dengan 2 point kill. Bahkan tadi Vivian dengan sangat-sangat baik, dia flicker ke belakang, niatnya adalah untuk mundur emang, tapi ternyata secara tidak disengaja itu ngebawa juga Alpuerto untuk bisa langsung di pick off di tangan dari Vival. Otomatis 1 point kill dan juga 1 point assist diamankan, dan ini yang ngebuat snowball potensial dari Suyo pun sudah mulai kelihatan. Bahkan udah ada level gap 1 dibandingkan dengan Alpuerto, dan ini dia power dari ejector dan langsung melempar Khalid dari Diagon ke dalam turret, ngebuat ia langsung hilang dengan instan. Yes, itu dia. Sebuah ejector yang bukan resource besar sehingga selalu bisa di pop up terus-terusan juga, namun Perez sudah memberikan pressure kali ini dari adanya commit yang dilakukan oleh tim Philippines menuju ke arah sosok dari Chell, menantikan kembali dari Purify-nya ke trigger. Ini Vivero bener-bener sabar banget loh ngeluarin The Way of the Dragon-nya, dipancing Eternal's Guard untuk nge-trigger Purify dari Chell, sehingga di saat tidak ada Purify baru ada The Way of the Dragon yang langsung dihempaskan menuju ke arah sosok dari seorang Chell. Sementara dari bottom lane juga udah ada sedikit full plate yang bisa dilakukan. Chell sudah berpindah posisi lagi dengan ada Spear of Destruction, namun Alpuerto masih bisa menghindari dari serangan dari Cini dan juga Vival dengan quad Shadow yang dimiliki. Ya bisa dibilang itu tadi juga Purify yang keluar dari Chell dengan posisi niatnya untuk ya udahlah berdoa bisa selamat gitu ya. Tapi emang sulit sih dengan adanya 3 player yang langsung nge-ganking ke arah bottom lane, dan otomatis platingan telah diambil secara penuh di tangan dari Perez. Bisa dibilang ini cukup berbahaya juga, tapi langsung aja depan sana gue spray dibuka loh. Iya, dan Amores masih bisa flicker mundur ke arah belakang. Begitupun dengan satu buah Raging Sandstorm digunakan untuk defense saja dari Diagon. Tapi ini lumayan sih memberikan informasi nggak akan ada inisiasi balasan yang bisa dilakukan. Namun Vivero kali ini flicker, dan juga The Weapon Dragon yang gagal untuk bisa menginisiasikan seseorang di sana, di mana Vivian yang bakal coba untuk ditarget berikutnya. Masih ada ejector power, dia bakal coba untuk memegang, tapi Cini mengusir mundur lagi dengan hadirnya bersama dengan Fumi Echo, membiarkan dari Turtle jatuh ke tangan dari Vival, sehingga kali ini Indonesia mendapatkan Turtle keduanya. Sementara di fight kembali di disengage bagi kedua belah tim. Ya ini bisa dibilang pertukaran banget ya dari tim Indonesia dan juga tim Filipina. Kalau kita ngeliat untuk dari segi potensi turtle-nya, tim fight besarnya, Indonesia megang banget gitu loh. Tapi dengan pengorbanan yang mereka lakukan adalah Chell-nya di arah bottom lane yang bisa dibilang lumayan di pressure gitu ya. Walaupun dari segi level masih dimenangkan nih oleh Chell, 1 level dibandingkan dengan Perez.
emang berbahaya dari segi pokingannya yang ngebuat akhirnya plating pun juga sulit untuk dilakukan oleh Chell. Sisanya Vivian dan juga Chini. Aku ngeliat ini combo yang bener-bener nempel banget untuk di game kali ini, khususnya untuk di 5 menit awal. Maju ke depan sana, main ke arah pick off-nya, karena ya balik lagi modal damage-nya akan datang dari Chini, dan itu lumayan works tadi. Dengan adanya Alpuerto yang tadi sempat bisa di pick off di awal-awal, ditambah juga dengan menekan untuk tim Filipina nggak bisa asal masuk ke zona yang dipegang oleh tim Indonesia. Yes, dan Spear of Destruction dibuka berpindah posisi. Conceal play kali ini Perez yang akan menjadi target, asal Ford bisa dihindari dari satu buah flicker, dan Amores lah yang menjadi target. Double kill ditabung oleh Vival. Buat dari Indonesia akan kembali semakin mengerikan dengan adanya potensial pick of power di mana Perez. Satu yang terakhirnya Retribution pun dikeluarkan oleh Vival, namun masih terlalu jauh sehingga tidak ada diving lagi yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Memilih bermain cukup disiplin, tapi lihat agresivitasnya kali ini dengan ada shadow kill, mencoba untuk langsung clear wave secepat-cepatnya untuk tidak adanya outer middle turret yang dihancurkan, tapi Dagon terlempar lagi dengan satu buah ejector. Gak ada follow up damage yang cukup sehingga kali ini hanya memberikan sedikit gertakan aja, dan outer turret dari bottom lane pun hancur di tangan Chell. 6-1 untuk sejauh ini, dan melihat bagaimana tim Indonesia sudah mulai membalaskan counter setup dari tim Filipina dengan 3 orang tadi yang mencoba untuk melakukan ganking ke arah bottom lane, khususnya ke arah Chell. Spear of Destruction yang benar-benar bagus banget menurutku, karena itu langsung bisa di follow up oleh Chell dengan tiba-tiba datangnya Vivian maju ke arah dari Perez, dan itu yang akhirnya ngebuat bottom lane pun pecah. Sementara untuk lane yang ditinggalkan itu di arah top lane, namun menurutku nggak masalah, karena setelah turtle ini, potensi untuk Indonesia nge-push arah top lane ini masih sangat-sangat luas kepada tim Filipina. Yap, ada hentakan Jet Kundo, tertarik lagi, terangkat sudah dengan Eternal's Guard. Amores dipaksa untuk mundur, dan itu dia zoning out yang dilakukan membuat dari Turtle pun jatuh kembali ke tangan dari timnas Indonesia. Tapi Vivian terjebak sendirian, delay waktu yang begitu lama menghasilkan Perez pun yang ditumbangkan kali ini, dan bahkan Vivian kali terakhir Vivian yang selamat walaupun dengan waktu yang tidak cukup lama. Dengan kuat shadow dari Alpuerto membuat dari Vivian pun berhasil untuk ditumbangkan, tapi lihat pengorbanan Vivian berhasil untuk bisa di-convert dengan begitu keuntungan yang sangat-sangat banyak, karena purple buff didapetin, outer middle turret juga dapat, dan wow, Indonesia ini udah mulai back on the track. Ini mahal banget sih dibayar oleh tim Filipina. Ngejarnya Vivian soalnya. Mungkin kalau ngejarnya Vival atau Chini, menurut itu masih ada worth it-nya lah. Masalahnya Viviannya ditukar dengan mid lane turret, ditambah lagi dengan adanya purple buff yang diambil. Otomatis Alpuerto-nya itu tadi keuntungan total itu cuma dapetin 1 point kill aja, Aul. Dengan sekarang udah level gap di angka 2, dan ngelihat bagaimana tim Indonesia dengan punya Moskov, ini bakal berbahaya juga, mengingat bahwa sama-sama punya power di split push. So, tim Filipina juga bisa dibilang di keadaan yang lumayan terpojok nih untuk sekarang. Yes, coba ya Dragon mengincar ke arah seorang Vivian. Chini tertinggal, tapi masih ada Brilliance of Order untuk melarikan diri. Sementara Indonesia nggak akan ngasih kendor atas serangan demi serangan yang akan bisa mereka lakukan. Filipina sudah mulai stick together dengan adanya 3-man move yang dilakukan juga. Dan sehingga dari Vival masih punya kesempatan nih untuk mendapatkan farmingan. Sebentar di top lane lagi, kita ngeliat dari Diagonnya akan dipukul mundur dulu, tapi thanks to Quicksand Guard yang ngebuat dirinya pun nggak perlu buang waktu untuk recall. Dan terjadi lagi tadi ya dengan Vivian yang tumbang juga, ditendang kan tadi sama Vivero, tiba-tiba top lane-nya di-push, dan bahkan tetap di-push lagi sampai ke inner turret-nya. Ini ngebuat tim Filipina makin kehilangan zona teritorial mereka, dan bahkan damage-nya udah gede banget, Aul. Iya, ini Dagon juga terpaksa harus ngeluarin Raging Sandstorm buat kabur, karena damage dari Chell sudah tidak bisa diremehkan kembali. Purple buff masih bisa diambil oleh Alpuerto dengan modal Malefic Roar juga sekarang, tapi masalahnya modal damage-nya ada, tapi secara space-nya ini agak sedikit terhambat. Alpuerto akan mencari angle yang lain. Bumi Eko masih menjadi garda terdepan juga untuk timnas Indonesia, sehingga tidak munculnya atau tidak terlihatnya Alpuerto membuat dari Indonesia mereka akan sedikit mengulur waktunya lagi untuk eksekusi terhadap Lord dan di reset terlebih dahulu. Ya, maka dari itu ini tugasnya Vivian dan juga Fumiko tentunya untuk bisa ngebuka banyaknya rumputan yang ada di depan sana. Namun akhirnya udah kelihatan Alpuerto berada di arah bottom lane. So, selama masih dipegang sama Vivian, mungkin dia bakal bisa di-push, tapi Fumiko langsung tendang ke belakang sana, otomatis dicoba ditumbangkan, tapi apakah ketumbang, dan ternyata masih bisa survive dengan 1 baris meter sisa, ditambah lagi dengan adanya power dari Glorious Pathway. Itu dia Glorious Pathway yang terus-terusan selalu bisa membuat miskalkulasi. Dia bisa kabur, dia bisa selamat juga, dan revitalize itu loh yang ngebuat akhirnya siapapun yang nge-commit ke arah Fumi Eko ya butuh waktu yang lama.
Bahkan tadi udah ngebuang Reserve the Way of the Dragon juga yang notabene adalah single target. Jadi kayaknya dengan follow up damage yang belum cukup, Fumeko bukan target yang optimal sih buat Philippines. Dan udah mulai terlihat kali ini komit yang dilakukan menuju ke arah Lordnya. Vivero gagal untuk bisa memberikan inisiasi sehingga dirinya pun akan menjadi bonus atas hilangnya Lord. Dan dirinya pun berhasil untuk dihilangkan di tangan dari Indonesia. Ya, dengan kiting yang cukup panjang tadi diawali dengan Fumeko yang hampir banget tumbang, namun pada akhirnya masih bisa didinai, dan Vivian yang selalu megangin ke arah dari Alpuerto-nya, ngebuat akhirnya Alpuerto pun gak bisa masuk ke dalam zona Lord tadi, dan pada akhirnya Lord diamankan dengan cukup mudah ya, walaupun tadi ada upaya yang datang dari Vivero untuk nendang ke arah rivalnya. Namun ternyata banyak banget stoppernya, tipikal dengan Fumeko yang kasarnya ya, cuman endut ya, diencus dikit aja, itu udah bisa matahin pergerakannya dari Vivero tuh udah aman banget menurutku untuk langsung digas oleh teman-teman dari tim Indonesia. Yap, dan apalagi sekarang Shell udah makin aman lagi dengan adanya Queen of Nature di dalam tubuhnya. Dia akan semakin lebih secure atas serangan dari Alpuerto maupun nantinya dengan bersama dengan Perez. Tapi pasif-pasif dari base turret sekarang sudah mulai tertrigger satu persatu. Glorious Path Away telah dibentangkan, masuk lagi, dan itu dia combo Brilliant Top Order yang langsung saja mengacak-acak lini belakang dari tim Philippines. Dan Amores lah yang berhasil untuk dihilangkan. Unstoppable didapatkan oleh sosok dari Vival, dan kali ini pun hanya menyisakan 3 pemain saja dari Filipina. Lihat Shell, fokus ke arah base-nya, tapi killing spree pun masih sempat ditambung oleh Shell, dan base-nya pun hancur. Indonesia goes to match point di game yang kelima. Again!